Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama saya di kelas virtual. Di sini saya akan bahas tentang materi matematika kelas 7 berhubung 2013, khususnya materi pecahan. Kompetensi dasar. Pada materi kali ini saya akan bahas tentang cara menentukan urutan pada bilangan pecahan. Pada sesi yang kemarin kita sudah membahas tentang mengurutkan bilangan bulat. Jadi sekarang kita bahas kelanjutannya. Bilangan pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, mendefinisikan bilangan pecahan, menyederhanakan bilangan pecahan, membandingkan bilangan pecahan. Pengertiannya, perhatikan di situ ada gambar senapan pizza yang akan dipotong menjadi dua bagian yang sama. Setiap bagian disebut 1/2 atau setengah dan ditulis 1/2. Nah, berikut gambarnya ya. Selanjutnya, setiap bagian dari potongan tadi dipotong lagi menjadi dua bagian yang sama sehingga didapat 4 bagian yang sama. Setiap bagian disebut 1/4 atau 1/4. Ditulis 1/4. Bilangan 1/2 dan 1/4 adalah contoh dari bilangan pecahan. Kesimpulannya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A/B, di mana A dan B masing-masing adalah bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Sebagai contoh, pecahan 2/5, maka 2 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Contoh lainnya, pecahan 1/3. 1 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Perhatikan daerah yang diarsir pada gambar berikut. Lihat lingkaran dibagi menjadi 2, yang separuh diarsir, yang separuh tidak. Maka bentuk pecahannya adalah 1/2. Jadi 1 dari 2 daerah. Yang gambar kedua adalah yang diarsir 2 dari 4 daerah. Ditulis 2/4. Berikutnya adalah 3 daerah yang diarsir dari 6 daerah. Maka dituliskan 3/6. Yang berikutnya ada 4 daerah yang diarsir dari 8 daerah yang ada. Maka pecahannya ditulis dalam bentuk 4/8. Dari gambar di atas dapat disimpulkan pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 bernilai sama karena sama-sama setengah dari daerah lingkaran. Jadi separuhnya. Semuanya sama. Sedangkan pecahan 1/2 adalah pecahan yang paling sederhana. Coba perhatikan, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Ingat bahwa 1/2 itu bisa diubah menjadi 2/4 dengan cara masing-masing pembilang penyebut dikali 2. Demikian juga 1/2 bisa jadi 3/6. 4/8 juga bisa diubah jadi 1/2 dengan cara pembilang penyebut masing-masing dibagi
Begitu juga 3/6 bisa diubah menjadi 1/2. Jadi 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Menyederhanakan pecahan. Yang pertama, kita dapat menyederhanakan suatu pecahan dengan mereduksinya atau dibagi dengan bilangan yang sama sampai batas terkecil. Batas terkecil ini artinya adalah bahwa pembilang dan penyebutnya sudah tidak memiliki faktor persekutuan lagi kecuali 1. Atau dengan kata lain, pembilang dan penyebutnya tidak dapat lagi dibagi dengan bilangan yang sama, kecuali 1. Contohnya, nyatakan pecahan berikut dalam bentuk sederhana. 35/49, 64/24. Jawabnya untuk yang A, pembilang dan penyebut dibagi 7 sehingga didapatkan hasilnya adalah 5/7. Sedangkan yang B 64/24 masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 12 sehingga didapatkan hasilnya 5/2. Menyederhanakan pecahan langkah yang kedua jadi bisa dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara cancelling atau mencoret sampai batas terkecil. Batas terkecil ini artinya pembilang dan penyebutnya sudah tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Atau dengan kata lain, pembilang dan penyebutnya tidak dapat lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, nyatakan pecahan berikut dalam bentuk sederhana. Caranya pertama tulis dulu, kemudian pembilang dan penyebut dicoret sama-sama dibagi 5. Pembilangnya didapatkan hasil 24, penyebutnya 75. Sekarang dari hasil pencoretan itu dicoret lagi sama-sama dibagi 3. Yang pembilang didapat hasilnya 8, penyebutnya didapat 25. Karena sudah tidak bisa dicoret lagi dengan bilangan yang sama, maka 8/25 adalah bentuk paling sederhana. Jadi hasilnya adalah 8/25. Dengan cara ini kita telah melakukan pembagian dalam pikiran kita. Berikutnya adalah membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita harus mengubah pecahan tersebut sehingga memiliki penyebut yang sama. Dengan kata lain, kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua, agar penyebutnya sama, maka kita gunakan KPK dari kedua penyebut tersebut. Kemudian kita bandingkan pembilangnya. Jadi setelah penyebutnya sama baru dibandingkan pembilangnya. Contohnya, gunakan tanda kurang dari atau lebih dari untuk membandingkan 1/3 dan 2/7. Langkah pertama, tentukan KPK 3 dan 7. Di SDMI dulu kan sudah pernah diajari ya. Jadi KPK dari 3 dan 7 adalah 21. Langkah yang kedua, tentukan pecahan yang senilai dengan 1/3 dan 2/7. Gunakan KPK pada langkah yang pertama tadi untuk penyebutnya. Sehingga didapatkan yang 1/3 masing-masing dikali 7 hasilnya 7/21. Yang 2/7 masing-masing dikali 3 hasilnya 6/21. Jadi 1/3 nilainya sama dengan 7/21, yang 2/7 nilainya sama dengan 6/21.
Langkah ketiga, bandingkan pecahan yang didapat pada poin langkah yang nomor 2 ya. Bandingkan pembilangnya dari 7/21 dan 6/21. Karena 7 lebih dari 6, maka 7/21 lebih dari 6/21. Kesimpulannya, sepertiga lebih dari 2/7. Cara alternatif. Jika kalian tidak menyamakan penyebut, cara alternatifnya, pembilang sebelah kiri kalikan dengan penyebut sebelah kanan. Dan juga pembilang dari bilangan yang kanan kalikan dengan penyebut yang bilangan sebelah kiri. Sehingga didapatkan hasil yang kiri menjadi 1 kali 7, yang kanan menjadi 2 kali 3. Sekarang bilangan yang kiri hasilnya adalah 7, yang kanan hasilnya 6. Dari situ bisa dikatakan bahwa 7 lebih dari 6. Hasilnya berarti 1/3. Ini adalah cara alternatif yang bisa kalian lakukan ya. Bilangan 1/3 anggaplah bilangan sebelah kiri, 2/7 sebelah kanan. Pembilang pada bilangan yang sebelah kiri dikalikan dengan penyebut bilangan yang sebelah kanan. Begitu juga pembilang bilangan yang sebelah kanan dikalikan dengan penyebut bilangan sebelah kiri. Sehingga bilangan kiri menjadi 1 dikali 7 dan yang kanan 2 dikali 3. Yang kiri hasilnya 7, yang kanan hasilnya 6. Jadi 7 lebih dari 6. Sehingga hasilnya 1/3 dengan 2/7 adalah sepertiga lebih dari 2/7. Itu adalah cara alternatif. Berikutnya adalah bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan. Langkahnya yang pertama, menyamakan penyebutnya. Langkah yang kedua, setelah penyebutnya sama, maka diurutkan berdasarkan pembilangnya. Dari besar ke kecil ataukah dari kecil ke besar, tergantung perintah soalnya. Contohnya, urutkan bilangan tersebut dari bilangan terkecil, 1/3 dan 2/7. Yang pertama, menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk yang 1/3 hasilnya menjadi 7/21 dan yang 2/7 hasilnya 6/21. Setelah itu diurutkan berdasarkan pembilangnya. Berarti yang dulu adalah 2/7, kemudian yang berikutnya adalah 1/3. Nah, ini untuk latihan soalnya ya. Silakan diisikan, ditulis di buku tulisnya, kemudian tanya ke kakaknya, mbaknya, ibu, ayah di rumah, dan juga bila perlu tanyakan ke bapak ibu guru yang ada di sekolah ya. Hasil pekerjaannya itu sudah betul ataukah salah gitu. Jadi ini untuk latihan individu. Hasilnya nanti diperiksakan ke kakak, orang tua, atau bapak ibu guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Amin. Semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.